Ini kan Yesus kan anak Allah. Loh, Allah Kok itu tega maha benar mengasihi, Pak. Bapak Kamu Bapak juga dikasihi, Pak. Kasihnya Allah sedangkan itu sama secara terhadap semua rohani manusia. secara rohaninya kan, secara hakikatnya Hmm. rohaninya itu Yesus itu adalah Allah, Hmm. anak Terus anak Bapak. Kok tega benar bapaknya saat di anak mana? Di mana? disiksa? Saya tanya Anda, di mana teganya sementara dia bisa bangkit lagi? Bisa dengan utuh lagi menghidupi dirinya. Orang kuat kok kasihan, sama orang kuat kok kasihan sih, Pak? Ya, Sama, cara ini logikanya gini, Pak. Dia kan bangkit, sedangkan setelah itu dia bangkit. Sabar dulu. Setelah itu dia hmm, bangkit. Dia hidup hmm. kembali. Bahkan dia menghidupkan orang-orang mati. Di mana kasihannya? Coba saya tanya. Terhadap seseorang yang mampu kok kasihan, Pak. Ibarat kata gini, Pak. Bapak kasihan sama milioner kehilangan 10.000. Mikir nggak, Pak? Milioner itu nggak ngefek sama uang 10.000. 1 juta, 1 M pun bagi seorang milioner itu ngapain Anda kasihan? Ih, kasihan kali milioner itu, hilang uang dia 1 miliar. Anda tidak perlu mengasihi yang kuasa gitu loh. Justru kasihanilah Anda yang sendiri lemah, yang tidak sanggup menghidupkan diri Anda, yang tidak sanggup mengobati diri Anda kalau terluka. Sebenarnya yang perlu dikasihani itu adalah manusia ini sendiri gitu loh. Shalom saudara-saudari semua, kita berjumpa kembali di channel ini. Itu Ada yang apa mau itu Anda tanyakan? Tuhan Yesus bukan Tuhan itu maksudnya itu gimana? Iya, kalau ada yang mempertanyakan Tuhan Yesus bukan Tuhan, itu adalah orang tuli dan orang tak berakal. Itu maksud Kenapa? judul saya. Karena dia sudah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia bilang bukan Tuhan. Di mana Itu dibilang Yesus dia Tuhan? di Israel. Di kitabmu loh, kitabmu. Oh, Tuhan Yesus itu langsung mengatakan dirinya Tuhan. Nggak ngirim surat soalnya Tuhan saya. Tuhan Iya, di Yesus itu mana? mengaku Tuhan bukan di kitab. Kalau Tuhan mengaku Tuhan di kitab, artinya itu dongeng. Saya Tetapi tak. Tuhan itu mengaku Kenapa Anda tahu Tuhan dia Tuhan? Kenapa? itu Kenapa Anda ya tahu dia karena Tuhan? ada orang yang Karena mendengarkan dan nebak-nebak, menyaksikannya. Menyaksikannya. nebak-nebak. Ini saya mau jawab nih, Pak. Anda baru Iya. tebak-tebakan ya. Karena orang-orang Israel itu sudah mengakui menyaksikan dia adalah Tuhan. Dan pemberitaan itu sampai ke telinga saya. Makanya saya mengakui dia adalah Tuhan. Israel yang mana? Israel itu saudara tuh. Orang-orang di zaman Orang di Israel abad aja nggak 1. suka sama Oten kok. Ada dalilnya. Itu ya buktinya di YouTube. Oh, apalagi sama agama Anda. Kena bom ya. Agama yang mana Ya, kena bom? ya, apalagi sama Palestina ya, kena duar gitu ya. Apa yang terakhir Nah, Gaza itu ya, udah Pak? biasa. Ya. Tapi dia nggak pernah menyerang negara-negara Kristen. Dia nggak pernah menyerang negara-negara Kristen. Ini membuktikan bahwa Israel itu mengasihi kami. Dikasih gimana? Gitu. Orang mereka Iyalah. tertua di sana kena bom. Mana orang buktinya negara mereka aja masih aman? Buka otak, pintar dikit. Jangan buka otak, Pak. Buka mata. Otak nggak bisa Buka dibuka. Kalau otak, otak, otak kalau dibuka. otak dibuka, Bawa Bapak mikir. meninggal. Buka mata lah. Mana bisa orang buka otak? Semua itu kita membantah semua apa perkataanmu. Coba gimana caranya buka otak, Pak? Berarti dibelah lah itu, Pak. Buka pikiran, buka Mati lah. narasi, buka. Bagus. Agak tertutup. Bapak udah baca berita? Bapak udah baca berita? Udah baca Saya berita? nggak suka baca berita. Oh, ya pantas Bapak nggak buka wawasan. Nah itu lah buka otak, Anda lah, wawasan, buka kalau itu. saya, Kan tahu kalau saya sendiri. baca berita, ya kalau kamu kan nggak pernah baca berita, makanya kamu nggak buka cara pikir kamu. Begitu. Buka lah, buka bibelmu, pelajari. Oke. Ya. Anda agama apa? Anda agama apa? Saya Islam. Siapa Tuhannya? Ya Allah. Coba kamu terangkan dulu Allahmu itu seperti apa. Dia itu jahat, nggak bisa terangkan. Kenapa ketawa? Bagaimana kamu Yang pastinya menyembah yang saya tidak bisa mempercayai dia. diterangkan? Kan bener lagi kan? Kayak gini, kenapa kamu nggak bisa menerangkan dia? Apa kamu nggak kenal sama dia?
Manusia, kami nggak kenal sama dia, tapi kami percaya, yakini dia ada. Kok bisa? Berarti itu namanya iman buta. Kamu nggak kenal tapi kamu imani. Oke. Itu iman buta. Itu kesalahan dalam percaya dia kan. Saya Loh tanya iya dulu. dong. Logikanya gitu tuh. Saya tanya dulu. Kenapa kamu percaya Yesus? Karena dia itu sudah pernah membangkitkan orang mati dan dia sendiri bangkit dari antara orang mati Karena dan dia mati. orang-orang bersaksi tentang dia. Makanya saya menjadi percaya. Karena Kenapa dia bisa kesaksian mati? orang-orang. Nah, itu mau membuktikan dia adalah Tuhan. Bahwa dengan hidup bangkit kembali, membuktikan dia Tuhan. Karena satu manusia pun di dunia ini tidak ada yang bisa bangkit kembali. Itu, makanya saya menjadi percaya. Tuhan-Tuhan lain itu kan ngakunya Tuhan, ngaku hebat, ngaku-ngaku apa aja diakui. Tetapi tidak ada perbuatannya. Tuhan yang tidak memiliki perbuatan, itu Tuhan dongeng namanya, Pak. Yang kau rasakan di dunia. Ya, itu namanya Tuhan yang tidak bertanggung jawab atas omongannya. Sementara Yesus sendiri, ya, mengakui dia Tuhan dan menyatakan perbuatannya itu menjadi benar. Gitu loh. Apa yang Tuhan dia kok katakan mati? itu Kok semuanya mati Tuhan? terjadi. Gitu. Terangkanlah dulu, kok bisa mati Tuhan? Yang mati itu kemanusiaannya, ketuhanannya itu tidak bisa mati. Itu. Karena dia kan sudah mengambil kodrat manusia, dia sudah mengambil rupa manusia itu dari perawan Maria. Supaya apa? Tujuan dia menjadi manusia supaya bisa mati. Supaya dengan kematiannya dia membebaskan orang-orang yang sudah di dunia orang mati, dan dia bangkit bersama dengan orang-orang milik kepunyaannya yang sudah mati itu. Disitulah janji dia di zaman dahulu, bahwa dia berjanji kepada Adam, berjanji kepada Hawa, kepada semua nabi-nabi, dia akan menyelamatkan mereka. Dan benar itu dia lakukan. Karena Yesus itu adalah juru selamat, sang keselamatan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau Tuhan memang menyelamatkan, ya dia harus datang sendiri menyelamatkan orang-orang yang sudah mati itu. Untuk itulah dia mati, Pak. Untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah terpenjara di dunia orang. Sementara kita mau aja berubah-ubah setiap tahun, berubah. Karena saya tidak beriman kepada kitab, saya beriman kepada dia. Percuma lah kau itu. Tuhan saya itu nyata. Nggak ada orang Kristen. Aku nyata percaya manusia, kepada iya. kitab suci, nggak ada. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, gitu. Kami percaya akan perbuatannya yang diberitakan rasul-rasul dan para nabi. Kayak gitu. Jadi dasar iman kami itu kokoh atas kesaksian para nabi dan para rasul. Oke lah. Itu kan dogma menurut pemikiran Itu bukan dogma, ini kebenaran. Ini kebenaran yang disampaikan. Dulu di mana ayatnya Yesus bilangin dia Tuhan, itu aja. Oke. Nggak usah pikir macam. Saya tunjukkan banyak ya. Ketika dia mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, itu dia mengaku dia Tuhan. Aku mengutus malaikat-malaikatku, dia mengaku Tuhan. Aku mengampuni dosamu, dia mengaku Tuhan. Dia Tuhan. Coba itu. Dulu tunjukkan dalilnya. Itu tadi, Pak. Di mana dia mengakui dia Tuhan? Siapa yang bisa mengutus malaikat, saya tanya Anda? Kalau Anda punya otak ya. Saya tanya di mana dia mengakui dia Tuhan. Itu aja. Ketika dia mengutus malaikat, dia Tuhan, Pak. Jangan lari-lari. Ketika dia mengutus malaikat, dia itu Tuhan. Mana mulutnya dia mengakui dia Tuhan. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu hanya Tuhan, Pak. Nggak ada manusia itu dikatakan al-awal al-akhir. Di mana dibilang di situ Yesus? Aku Yesus mengutus malaikat, itu jelas di Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus mengutus malaikatku. Itu sudah sangat Tuhan. Lalu dia berkata, aku berfirman. Karena yang cuma bisa berfirman itu Tuhan, Pak. Nggak ada yang seperti itu. Yesus berfirman gitu enggak. Aku, kata dia, karena firman itu adalah dia sendiri. Iya, aku itu adalah Tuhan, bukan Yesus. Loh, itu aku Yesus nih. Aku kasih ayatnya aja deh, langsung deh. Ini ada nama Yesus. Aja. Di mana dibilang dia itu Tuhan? Coba tunjukkan. Aku Yesus mengutus malaikatku. Siapa yang bisa mengutus malaikat selain Tuhan? Ini loh, Pak. Bapak, makanya saya bilang, Anda kayak narasi anak kecil yang tidak mengerti. Nih, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ini. Akulah yang awal dan yang akhir, Pak. Kamu tuh kalau pernah baca Qur'anmu, siapa yang mengaku yang awal dan yang akhir? Dikatakan ya, jangan takut.
Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Makanya saya bilang, kamu kalau nggak ngerti perkataan Yesus ini, makanya saya bilang kamu tuh memang nggak sekolah. Ya, udah jelas-jelas yang bisa mengutus malaikat itu hanya Tuhan, yang bisa mengutus Di mana di saya itu, di para mana di rasul itu situ dia Tuhan. mengakui Tuhan? Coba jelaskan dulu itu, kau melancong itu jauh itu. Melancong. Saya mau mengajari Anda. Sebenarnya ada di Yohanes Bisa 13 bisa ayat nggak Anda 13. membedakan Tuhan? Aku adalah Tuhan, sembahlah aku gitu. Oke. Tuhan Yesus itu tidak mengikuti apa permintaanmu. Aku cuman Apa tuh? itu aja bertahu di mana di Bibelmu dia bilang mengatakan kayak gitu. Ada Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Itu ada, terlalu banyak, tapi saya nggak mau ke situ. Saya maunya ke sini. Alah, Biar kamu coba ini dulu berpikir. buka dulu buka. Itu yang udah direkayasa itu Ah, tahun-tahun ya kan udah, nggak usah Bibel. dibuka. Kalau udah direkayasa nggak usah dibuka kalau gitu. Ya memang tiap Sekarang- tahun. Oke, sekarang saya tanya Anda. Allah mau pernah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Allah mau pernah nggak mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku, berkata seperti itu kepada Muhammad? Tulisannya persis seperti itu. Pernah? Ya ada. Mau Di kau? mana? Di mana? Di Al-Quran lah banyak. Di Quran mana? Banyak mana? Mana tunjukkan sama saya. Satu ayat aja. Satu ayat aja. Jangan banyak-banyak. Satu aja. Hmm? Toha itu At-Toha kepada ayat Musa. 14. Surat Toha itu kepada Musa, bukan Muhammad. Saya tahu kisah itu. Toha ayat 14. Kalau kamu Coba kalau dulu kamu, buka itu. hey, Paham kalau kau. kamu baca Ini surat Bibelmu Toha, aja nggak itu mampu kau. perkataan Bibelnya ini, aja Pak. nggak mampu kau kuasai. Apalagi Surat mau Toha Al-Quran. itu pengakuan Allah terhadap Musa, bukan Muhammad. Bukan, saya tahu. Quran itu saya tahu, surat Toha itu. Dia langsung kepada Muhammad. Itu yang saya tanyakan. Kapan dia datang kepada Muhammad dan ngomong, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Maka sembahlah aku." Mana ayatnya? Kau aja Tunjukkan. kau buka ayatmu di mana Nggak Yesus ada di mengatakan dia surat Tuhan. Toha. Di surat Toha, tadi saya udah tunjukkan. Di surat Toha itu kepada Musa. Saya tahu itu. Kamu nggak baca semua ayatmu. Saya baca ayatmu semua. Kau tunjukkan dulu sama saya. Loh, kamu aja nggak bisa tunjukkan. Coba kamu tunjukkan dulu. Kayak saya tadi buka kamera. Kan belum nanya, baru kutunjukkan samamu. Nggak bisa. Kau aja nggak bisa buka kamera. Kau penipu. Kau pembohong. Kau pendusta. Pembohong. Coba tunjukkan dulu kepada saya. Allah itu mengaku Tuhan kepada Muhammad. Jangan. Tunjukkan dulu ayatnya. Di mana? Di surah Muhammad lah harusnya. Masa di surat Toha? Cobalah, tunjukkanlah dulu. Saya tungguin nih. Buka kameramu. Tunjukkan ayatnya kayak saya tadi. Tunjukkan dulu. Kan pertanyaan saya itu kau belum tunjukkan. Tadi saya sudah mengatakan. Bertunjukkan, itu Saya mudah. sudah, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus mengutus malaikat. Itu Di mana Tuhan, kan hanya Tuhan. aku bilang di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan, itu aja sesimpel Saya sudah itunya. menjawab itu, sesimpel itu saya sudah Di menjawabnya, mana? tapi kamu tidak Di mana mengerti. di situ Tuhan? Nah, kamu saya turunkan ya, kalau tidak bisa menjawab ya. Kalah Oke, bye. lari. Saya udah tunjukkan kok. Siapa yang bisa mengutus malaikat? Siapa yang bisa berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup? Saya mau ngasih tahu kamu sesuatu yang bukan di level anak SD. Kalau kamu minta pernyataan di level anak SD, akulah Tuhan sembahlah aku. Itu nggak membuat kamu berpikir. Saya mau kamu itu berpikir. Siapa yang bisa mengatakan akulah yang awal dan yang akhir? Siapa? Ya, kalau kamu kayak model-model anak TK, anak PAUD, ya kamu ke laut aja. Untuk apa kamu kalau kayak gitu ya? Gini ya, tolong ya, ciptakan diskusi yang berkualitas. Kalian itu serius loh. Gak ada kualitasnya sedikit pun. Diskusi ini tuh gak keren. Karena memang gak ada kualitas kalian gitu untuk menangkap apapun pernyataan saya gitu. Bisa nggak kalian tunjukkan kalian itu berilmu? Gitu loh. Nggak ada loh, seriusan. Kalian tuh seriusan nggak ada ilmunya gitu. Menangkap sesuatu tuh nggak bisa. Sulit ya? Sulit sekali. Please deh.
Saya tuh berharap kalian itu cerdas loh. Kalau orang cerdas itu, oh iya ya, dia mengaku yang awal dan yang akhir. Fix ini Tuhan. Itu. Kalian ini hanya menunjukkan kerendahan kualitas kalian dalam berpikir. Asli. Nggak ini. Nggak seru. Hmm, Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Lalu harus pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Silakan Pak Tilo, kalian mau ditanyakan. Begini host, Hmm. saya Muslim ini. Yang saya tanyakan di lingkungan saya banyak juga umat-umat Kristen. Di Mm-mm. saat dia meninggal, biasanya itu nggak langsung dikubur itu, Mm-mm. sampai 2-3 hari baru dikubur. Sedangkan Mm-mm. umat Kristen itu apabila menuruti kata Yesus akan Mm-mm. masuk surga. Kok Mm-mm. lama sekali biar masuk surga? Mestinya kan kalau dia masuk surga, meninggal langsung dikubur, kan cepat-cepat dia masuk surga. Ini sampai 3 hari, sampai 1 minggu. Dan lagi Oke. pula yang saya pertanyakan juga, Mm-mm. kenapa sih yang meninggal, yang lainnya sambil gitar-gitar, musik-musik, menyanyikan lagu-lagu. Mm. Begitu mungkin host bisa menjelaskan apa makna dan fungsi daripada hal tersebut. Oke. Gitu. Biasanya mereka menunggu sanak saudaranya yang belum melihat kepergian saudaranya yang meninggal itu, makanya mereka menunda penguburannya. Dan kalau kamu bilang cepat-cepat ketemu Tuhan, yang ketemu Tuhan itu kan rohnya, bukan jasadnya. Itu kan? Nah, iya, karena yang bertemu dengan Tuhan itu ke Firdaus itu kan adalah roh dan jiwanya. Tubuhnya sendiri itu kan memang harus dikubur, seperti itu. Biasanya mereka itu menantikan sanak saudaranya mungkin yang di luar negeri, mau lihatlah wajah terakhir dari saudaranya ini, gitu Pak. Itu tujuannya. Ya, ya ada lagi host yang mau ditanyakan, boleh host? Boleh, silakan. Begini host, Eh, mungkin sebagian umat Kristen itu Hmm. makan anjing. Hmm. Tapi proses dalam memakan anjing tersebut, dia tidak seperti yang lain, digorok lehernya kan. Kalau itu dipanasi, besi panas itu kayak seperti apa, linggis itu yang runcing, ditusuk buntutnya itu sampai jelit matanya anjing itu. Kenapa kenapa harus pakai besi panas gitu? Kenapa tidak digorok Hmm. seperti dipotong begitu? Ya mungkin Hmm. sebagian Kristen yang begitu, mungkin yang lain tidak. Mungkin bisa dijelaskan itu host. Oke, cara menyembelih mungkin ya yang mau Anda tanyakan ya, AirPodku meninggal lagi. Mungkin yang Anda tanyakan itu cara menyembelihnya gitu kan? Ya, mengapa sekejam itu maksud saya dalam Hmm. proses membunuh binatang? Apa tidak ada cara lain yang lebih Gini, eh, di dalam Alkitab dikatakan hewan-hewan itu diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Karena waktu penciptaan pun dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, atas ternak-ternak, gitu kan, atas segala yang ada di bumi. Jadi tidak masalah, karena memang ya hewan itu diciptakan itu untuk mati. Dia hidup, dilahirkan untuk dibawa ke penjagalan. Gitu. Jadi itu tidak perlu sesuatu ritual ya. ya Sebab ya memang itu adalah makanan untuk manusia, gitu ya dikatakan di tapi Alkitab. secara manusiawi, apakah tidak ada Hmm. aturan yang mendasar dalam proses penyembelihan dengan terhadap binatang? Oke, Saya- sama seperti kita ya, sama seperti kita makan ikan teri. Bahkan kita makan itu nggak pakai disembelih dulu kan? Kan kita hanya melihat yang besar-besar aja. Apa ada proses ketika kita makan ikan teri? Ikan teri tahu kan Pak, kecil-kecil. Itu nggak ada juga proses sembelih-sembelihan gitu. Kenapa untuk anjing itu harus kita tanyakan juga prosesi penyembelihannya gitu? Karena itu tidak terlalu diatur. Karena yang penting bagi kita itu adalah kita hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita hidup memberkati orang lain gitu. Hewan itu memang diciptakan untuk manusia, untuk dikuasai manusia gitu. Tidak masalah untuk hal itu. iya iya iya. Seperti itu. Berarti Beda berarti cerita kalau kita menyerahkan kurban kepada Allah. Kita persembahkan untuk Allah sebagai kurban pendamai dosa kita. Nah, itu pasti ada tata caranya.
Karena makan sesuatu itu bukan bagian dari ibadah. Ibadah kita itu adalah kurban. Seperti itu, Pak. Ya, 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 ya. Eh, Mm-mm. saya kira mungkin di iman Muslim, Kristen, Islam, tata cara Mm-mm. untuk kepada binatang itu juga ada petunjuk-petunjuknya. Mungkin Mm-mm. dengan menyebut nama-nama Tuhan di saat penyembelihan, tidak melakukan dengan tragis kejam begitu. Oke, kira-kira kalau waktu mau memotong ikan tongkol, Bapak baca bismillah atau pakai apa ritual apa gitu? Dibelah dua gitu kan ikan tongkol, terus dibuka insangnya gitu. Ada nggak kira-kira? Ya kan Nah, kalau kita bicara tentang hal manusiawi gitu, karena makanan manusia itu ya, menurut saya justru makan apa ya? Memakan hewan yang seperti hewan-hewan ternak itu jarang. Kita tuh lebih banyak makan ikan, ya kan? Betul ya. Makan yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu. Oh ya, ya, ya. Mm-mm. Nggak ada aturan begini. Oh, kalau ini binatang kaki 4, ini ikan, ini serangga. Itu Itu nggak ada. ada. Mungkin Itu diatur di dalam Kristen itu, kalau terhadap hewan yang kakinya 4, tata cara mm, penyembelihannya begini. Kalau dengan binatang yang lain, serangga tidak ada, begini. tidak ada. Tata cara hanya untuk kurban, untuk ibadah baru ada. Cara menyembeli hewan kurban itu baru ada di dalam Alkitab. Tetapi untuk makanan ya terserah mau kayak gimana. Kamu Ya, mau ya, ya. makan Mungkin begitu. secara detail tidak diatur begitu. Di dalam Quran sendiri ada. Ya, kalau di Al-Quran mungkin tidak ada. Iya, itu dia. Karena Allah itu menurunkan wahyu itu hanya Quran kan? Tidak ada hadis kan? Atau hadis itu juga wahyu dari Allah? Enggak. Ah, Al-Quran yang ini, Al-Quran yang wahyu. nah, Itu kan gitu. perbuatan Nabi, perkataannya. Hmm. Iya, seperti itu. Karena kami tidak mengurusi hal-hal yang tidak fundamental terhadap keselamatan kami. Itu tadi Ya, Pak ya. saya bilang. Mungkin yang tadi Gimana? dalam proses sebelum dikubur, yang Itu tadi udah saya jawab. ya, ya. Yang mana? Tapi apakah itu memang sudah diatur oleh Oke. Yesus, ataupun pada petunjuk dari Bible yang lebih mendetil begitu cara, oh kalau umat Kristen ini meninggal prosesnya begini-begini. Karena saya pernah nonton Gini Pak. film itu. Oke. Dalam kitab kami ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya kepadaku, ya, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Makanya kami orang Kristen, kalau ada saudara kami mati, artinya dia sudah selamat, gitu. Kenapa? Karena dia sudah sampai ke Firdaus, dia sudah menyelesaikan pertandingan hidupnya di dunia ini. Dalam iman Kristen, ya, Yesus itu sendiri berkata, aku akan membangkitkan kamu, gitu loh. Ya, akan aku hidupkan dan akan aku berikan hidup yang kekal. Jadi kami itu tidak melihat kematian orang Kristen itu sebagai kematian kekal, tetapi itu sebagai kematian sementara. Karena nanti kami ini akan dihidupkan. Makanya Tuhan Yesus itu tidak menyuruh kami prosesi pemakaman itu harus bagaimana gitu. Enggak. Karena semuanya nanti itu akan disatukan, dihidupkan kembali, dan akan dijadikan sama seperti dirinya. Ya, kalau Gitu. saya menonton di film Yesus itu kan sudah disalib, itu kan Hmm. dikafani itu. Sebelum Tradisi ditaruh di tradisi kafan, ya, pengkafanan itu pun tidak ada di dalam iman Yahudi. Itu adalah inisiatif murid-murid Yesus karena dia itu matinya itu sangat tragis gitu kan. Karena apa? Banyak luka. Makanya atas dasar kasih murid-muridnya itu makanya dia itu dibungkus dengan kain lenan. Itu. berarti Karena kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya itu juga tidak ada proses pengkafanan. Musa tidak demikian, Adam tidak demikian, gitu. Ya tidak ada itu dikafanin. Justru karena Musa itu dia ini ya orang Mesir gitu ya. Dia kan lahir dibesarkan di Mesir. Justru dia itu bahkan dibalsemin gitu ya. Kalau nggak salah kematiannya gitu. Nah seperti itu. Nggak ada. Tradisi kafan itu justru dari para rasul. Itu inisiatif para rasul karena mengasihinya tidak tega melihat luka-lukanya. Makanya dia dibalut kain putih. Gitu. jadi Kristen ini asal muasal daripada Kristen itu dari Israel. Dari Israel, betul, betul. Israel. Hmm. Ya, ya.
berarti di sana kan ada Taurat di Israel, ada Injil ya. Iya, kami orang Kristen punya Taurat. Eh, tapi kalau menurut keterangan Taurat Hmm. itu kan untuk Bani Israel. Yesus itu untuk segala bangsa, karena dia itu juga mengutus rasul-rasul untuk memberitakan bahwa dia adalah Tuhan dan menjadikan kami semua muridnya. Perintah ini ada di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, Perintah Yesus. pergi dan jadikanlah semua bangsa. Iya, perintah Yesus kepada rasulnya. Karena Yesus ini mengutus rasul. Ada 83 rasul. 12 murid utama, 70 murid dan 1 murid khusus. Nah, semua Ya, 12. rasul-rasul ini diperintahkan ke seluruh bangsa untuk memuridkan kami. Gitu, menjadikan pengikutnya. Jadi Yesus ini untuk segala bangsa. Nabi Yohanes sendiri mengatakan, ya, ketika dia bertemu dengan Yesus, ini Nabi Yohanes ya, Yohanes Pembaptis, bukan rasul, ya. Dia berkata, "Inilah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia." Jadi siapa saja yang berdosa butuh Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu untuk seluruh dunia. Jadi Begitu. Yesus jadi penghapus dosa ya. Betul, betul. Dia mengambil kemanusiaan itu dan kemanusiaannya itu untuk menghapus dosa dunia. Jadi kalau kita percaya Yesus berarti dosa kita sudah terhapus. Ya, akan dihapus. Akan dihapus. Apa sudah terhapus? Sudah terhapus ketika kamu dibaptis, menerima dia, dosamu itu sudah terhapus. Kalau kamu menerimanya. Jadi andai kata kita sudah banyak berbuat dosa. Dengan Tidak ada sendirinya dosa yang tidak bisa dihapus. Semua bisa dihapus oleh Tuhan Yesus. Oh, ya. Berarti Tuhan Yesus ini saya kadang nggak bisa Gimana? belum bisa memahami Tuhan Yesus. Ada juga Tuhan Bapa. Kenapa begitu, maksud saya agak berputar-putar gitu. Ya kalau Yesus Tuhan, mengapa ada Bapa? Kalau Bapa yang Tuhan, mengapa ada Yesus? Jadi mengapa Itu- tidak Tuhan Bapa saja atau Tuhan Yesus saja begitu? Oke. Bapa itu adalah Tuhan. Yesus itu firmannya Bapa. Kalau Bapa adalah Tuhan, firmannya Bapa pasti Tuhan kan? Gitu. Firman itu perkataan, maksudnya bagaimana? Iya. Perkataan Pikirannya, lebih dari perkataan, yaitu pikirannya Tuhan. Pikiran Tuhan. Berarti Tuhan bisa mikir ya? Kalau Tuhan tidak mikir, gobloklah dia. Adakah Tuhan yang nggak pernah mikir? Berarti itu Tuhan goblok. Batulah itu. Ya toh? Jadi Yesus jadi Gimana? hasil dari pikiran Tuhan begitu. Yesus itu adalah pikirannya Tuhan. Menjelma jadi Yesus, pikiran Tuhan. Menjelma jadi manusia. Gitu. Oh, jadi jadi pikiran pikiran itu Tuhan jadi diutus manusia. ke dunia. Pikirannya Allah itu, pikirannya Tuhan, pikirannya Bapa itu diutus ke dunia dan menambahkan kodrat manusia. Nah, kemanusiaannya inilah yang mati, tetapi pikiran Allah itu tidak pernah mati. Iya, secara lahiriahnya jasadnya yang meninggal. Secara ruhnya Bukan kan bukan hanya karena mati itu adalah terpisahnya tubuh dengan rohnya. Rohnya Iya, itu kan benar. turun ke dunia orang mati. Beneran mati dengan roh-rohnya juga. Gitu. Yang Ya, tidak mati itu adalah firman itu, kealahannya. Kemanusiaannya beneran mati. Selain dari Yesus, kita manusia-manusia ini juga firman Tuhan begitu. Bukanlah, kamu itu ciptaan. Ciptaan. Dengan Kalau pencipta kan beda. Yesus kalau itu Yesus pikirannya Allah. Iya. pikirannya Tuhan, Iya. pikirannya Allah. Mm-mm. Jadi kalau kita yang ini bukan pikirannya Tuhan. Kamu kan dari Ciptaan. tanah. Kamu tidak berasal dari Allah, kamu berasal dari tanah. Kalau Yesus dari Yesus itu dari dalam diri Bapa sendiri, dari zatnya Bapa itu. Pikiran itu adalah Allah, karena dia Allah, hakikatnya Allah, ya pikirannya Allah. Kayak kamu ini, kamu manusia, pikiranmu pasti pikiran manusia. Jadi Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan itu kan pencipta maha segala-galanya. Berarti sebelum Adam lahir, Yesus sudah ada begitu. Karena Yesus Dialah Tuhan. yang menciptakan Adam. Justru Yesuslah itu yang menciptakan Adam. Oh, Adam kan kalau di sejarahnya kan tercipta dari debu tanah. Berarti saat itu Yesus yang menciptakan debu tanah sehingga menjadi Adam. Yesus itu sendiri yang bilang, berfirmanlah Allah. Karena Yesus itu adalah firman, dialah yang menciptakan langit dan bumi ini
ya, dari ketiadaan menjadi ada. Bumi ini kan terdiri dari air dan tanah, daratan. Ya dari tanah ini, dari ketiadaan ini, ya menjadi ada. Di situ Yesus itu sudah mencipta. Berarti Gitu. Yesus langit dan bumi, matahari. Bukan hasil dari dia berfirman itulah langit dan bumi. Masa Yesusnya langit dan bumi? Berarti yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus. Iya, semua segala sesuatu itu diciptakan Bapa itu Oleh melalui Yesus. firman-Nya. Iya dong. Bukan Bapak Yesus. Kalau Bapak ya. Loh, apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan Yesus karena pikiran Bapa kan satu dengan Bapa. Gimana sih? Anda aja kalau ngomong, yang ngomong ini bukan badan Anda. Bukan badan Anda aja, tetapi roh Anda dan pikiran Anda juga yang berbicara kan? Berarti Nah, Yesus itu. menyatu. Yesus itu satu dengan Sang Bapa. Jadi Bapa mengerjakan penciptaan, Yesus mengerjakan penciptaan. Ini tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Kalau Bapa mencipta, ya pikirannya mencipta dong. Karena satu. Jadi Nabi Salomo Semua Pak, dari Adam sampai ke kita semua ini itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang menciptakan. Iya, makanya gambaran Bapak itu seperti gambaran Yesus kan? Nah, itu. Ini adalah salah satu bukti ya. Ini yang tidak bisa ditiru oleh ala-ala berhala. Ala-ala berhala itu cuma ngaku-ngaku pencipta. Tetapi dia tidak punya blueprint dari apa yang dia ciptakan. Sementara kita semua ini terbukti gambaran kita itu dari dia semua. Makanya kita punya tubuh, kita punya pikiran, kita punya roh. Inilah konsep Tritunggal itu ada di dalam diri kita. Satu namun tiga, tiga namun satu. Ya, roh saya, nafas saya berbeda dengan suara saya dan berbeda dengan tubuh saya, tapi satu. Gambaran kita semua ini mengambil gambaran dari Yesus itu sendiri. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 27 dia berkata apa? Diciptakannya manusia menurut gambarnya. Karena Iya, Yesus itu adalah gambaran diri Allah. Begini, Host. Berarti antara Bapak dengan Yesus itu adalah satu. Ya. Antara Bapa dengan Yesus itu seperti badanmu dengan pikiranmu. Itulah analoginya. Oh iya, ya, ya. Ya, di saat Yesus masih dalam kandungan Maria, berarti Tuhan itu sudah menyatu Sudah ada dalam kekekalan. Karena dia itu pencipta. Dia sudah ada. Pikirannya Allah itu sudah ada. Firman Allah itu sudah ada dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Sudah bersama-sama dengan Bapa. Baru dia menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya dia itu adalah Allah, pikirannya Allah, menjadi manusia. Kan tadi udah dijelasin. Jadi waktu Yesus kanak-kanak itu sudah menyatu Allah Apanya? dengan Yesus. Sudah. Ketika dia inkarnasi melalui rahim Bunda Maria, firman itu sudah bersatu dengan kemanusiaan itu. Tanpa mencampur aduk dan tanpa berbaur. Gitu. Di saat Yesus disiksa, disalib itu bagaimana itu? Apa? Yang disiksa itu adalah kemanusiaannya. Kealahannya itu bagaimana bisa disiksa? Iya. Sebab dia adalah terang. Itu kan kemanusiaannya kan belum metong. Masih bernyawa dia. Iya, yang disiksa itu kemanusiaannya kan? Itu pertanyaan Bapak kan? Iya, jadi saat itu Tuhan Bapak di mana itu? Allah itu tak terhampir ya, Allah itu ada di surga. Bapa itu di surga bersama dengan firman dan rohnya. Jadi dia ada di dalam kekekalan, juga ada di dunia. Allah itu di dunia dan di surga. Dia ada di mana-mana. Nah inilah terkadang dalam pemahaman mungkin ya berbeda keimanan kan. Di situ kadang kita bingung untuk. Ya, Anda tahu itu? Allah ada di mana? Menurut Anda, secara Islam, Anda tahu Allah di mana? Allah itu berada di mana-mana. Ya sudah, berarti sama kan? Kenapa kamu bingung? Dia kan anak Tuhan. Dia anak Tuhan. anak Allah karena bapaknya Allah. Karena tega banget bapaknya saat Yesus disiksa. Menurut Anda? Menurut Anda, dengan anak-anak perempuan yang di pesantren yang diperkodok sama santri itu, Allah itu nggak ngelihat apa? Apa nggak tega banget itu? Ya kan? Kalau kita lihat itu loh Pak. Jadi kamu jangan mengasihani yang sudah bangkit, tapi kasihanilah, lihat anak-anak gadis pesantren itu tidak ada dosanya, dibegituin sama ustadz-ustadznya itu yang kayak kabar-kabarnya itu. Allah apa tidak? Kenapa tega dia membiarkan itu terjadi?
Kepikiran nggak sampai sana, Pak? Ya kan? Iya. Miris kan? Lihat yang terbaru itu, Pak, yang di Sibolga atau di mana itu. Ada seorang anak muda, dia cuman di masjid, tapi dibun-bun sampai mati sama 5 orang di masjid. Itu berita terbaru itu. Di rumahnya Allah loh, di masjid, Pak. Dibun-bun mati di tempat. Kira-kira Allah itu nggak kasihan nengok itu? Siapa nama Iya. pemuda itu? Tapi Tahu dia kan? kan tidak, tapi tidak Di mana? dinobatkan sebagai anak Allah. Ini kan Yesus kan anak Allah. Loh, Allah Kok itu tega maha mengasihi, Pak. Bapak, Bapak Kamu juga dikasihi, Pak. Kasihnya Allah sedangkan itu sama secara terhadap semua manusia. rohani, secara rohaninya kan, secara hakikatnya Hmm. rohaninya itu Yesus itu adalah Allah, anak Terus Bapak. Kok tega benar bapaknya saat di anak mana? Di mana? disiksa? Saya tanya Anda, di mana teganya sementara dia bisa bangkit lagi? Bisa dengan utuh lagi menghidupi dirinya. Orang kuat kok kasihan, sama orang kuat kok kasihan sih, Pak? Sama, ini logikanya gini, Pak. Dia kan bangkit, setelah itu dia bangkit. Sabar dulu. Setelah itu dia bangkit, dia hidup kembali. Bahkan dia menghidupkan orang-orang mati. Di mana kasihannya? Coba saya tanya. Terhadap seseorang yang mampu kok kasihan, Pak. Ibarat kata gini, Pak. Bapak kasihan sama milioner kehilangan 10.000. Mikir nggak, Pak? Milioner itu nggak ngefek sama uang 10.000. 1 juta, 1 M pun bagi seorang milioner itu ngapain Anda kasihan? Ih, kasihan kali milioner itu hilang uang dia 1 miliar. Anda tidak perlu mengasihi yang kuasa gitu loh. Justru kasihanilah Anda yang sendiri lemah, yang tidak sanggup menghidupkan diri Anda, yang tidak sanggup mengobati diri Anda kalau terluka. Sebenarnya yang perlu dikasihani itu adalah manusia ini sendiri gitu loh. Ya, coba cara pikirnya itu gitu loh, Pak. Ya, oke. Yesus itu berapa kali bangkit itu? Dia mati hanya 1 kali kok, berapa kali bangkit? Kalau matinya 1 kali, ya bangkitnya sekali lah. Turunnya ke bumi berapa kali? Dia ada di surga dan ada di bumi. Bagaimana Anda menyikapi itu? Narasinya kenapa berulang, Pak? Begini, Kenapa kan narasi Anda berulang? Saya sudah katakan, Yesus itu ada di bumi dan ada di surga. Kenapa Anda tanya turun-turunnya berapa kali? Karena dia ada di mana-mana. Seperti narasi Anda. Sorry, ini saya sambil nyari AirPod saya nih tinggal. Gitu. Coba Anda renungkan dulu itu. Coba bagaimana Anda merenungkan itu? nggak habis pikir. Tadi kan dinyatakan bahwa Yesus itu menyatu dengan Bapa. Yesus itu anak Bapa. Ya, dia firman-Nya Bapa. Firman-Nya Bapa. Nah, di saat Yesus mau disalib, kok bapaknya? Nih, ulang lagi nih. Diulang lagi nih. Kita ulang lagi nih. Terus saya gini sampai besok nih. Ada pertanyaan yang baru mungkin Bapak. Itu tadi saya bilang. Ya. Oke, saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Muhammad itu kekasihnya Allah kan dikatakan dalam Alkitab. Betul nggak? Ya. Kok dia tega sih membiarkan dia tidak bangkit dari antara orang mati? Dia tidak bangkit. Nah, kenapa dibiarkan dia mati gitu, dimakan cacing tubuhnya, ya kan? Apa ya, diracun ya kalau nggak salah ya. Matinya gara-gara apa itu saya kurang jelas ya. Kalau salah dikoreksi ya. Nah, kenapa dia tidak dikasihi gitu, Pak? Katanya kekasihnya gitu. Ya itu kan secara manusiawi, dia harus mati. Ya kan dia tidak berarti tidak mengasihi ya. Berarti tidak mengasihi. Tiap orang yang beriman pasti mati. Loh, kenapa dimatikan kalau dia maha pengasih? Kenapa manusia itu dimatikan kalau dia maha pengasih? Ya karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap barang yang bernyawa yang hidup pasti mati. Kenapa harus dimatikan? Kenapa harus dimatikan? Alasannya apa? Karena dia manusia. Loh, bisa kan manusia ini diciptakan untuk kekal? Ya, karena tuh nanti dibangkitkan, hidup lagi. Ya kenapa harus ada fase kematian? Untuk apa dia mematikan? Kalau toh nanti dihidupkan, apakah Allah nanti menghidupkan lagi orang mati? Enggak. Ya namanya sifat manusia, manusiawi itu kan. Saya tanya. Bentar. Itu beneran nggak nyambung sama sekali ya. Itu ketentuan yang nggak berakal menurut saya. Pertanyaan saya begini Pak, ya. Manusia setelah mati nanti dibangkitkan nggak sama Allah? Yang mati itu
jasmani. Secara rohani dia tidak mati, pindah alam. Iya, saya tanya nanti bangkit lagi nggak? Dibangkitkan lagi nggak sama Allah? Ya secara jasmani tidak lagi bangkit, cuma secara rohani, secara jasmani dia kan Jadi kalian berpindah alam. nanti ini udah mati. Ini alam, Oke. dari kan begini, Ha-ha. dari alam rahim ke alam dunia. Seperti Loh, kita saat rahim ini. itu di dunia toh? Rahim itu di dunia toh? Iya, alam rahim. Gimana? Kan nggak ada orang beranak dalam kubur, Pak. Semua orang Iya. beranak di dunia ini tidak dalam kubur. Alam rahim Nah. itu, alam rahim itu kan di Hmm. saat kita masih di dalam kandungan ibu kita. Enggak Nah, pun di terus? dunia, ibunya yang di dunia. Kalau kita masih dalam rahim. Loh, rahim ibunya di dunia atau di mana? Ya di dalam, ya ibunya itu kan secara jasad. Loh, ini rahimnya ibunya ini, Pak. Nih, kalau bini kamu Ya dalam kandung, rahim. itu rahimnya di mana? Ibunya itu, rahim ibunya itu ada di mana? Terpisah dari dirinya. Gimana Dalam ini? perut ibunya, dalam perut ibu. Iya, perut ibunya ada di mana? Ya di dalam badan ibunya. Iya, badan ibunya di mana? Ya Di dunia toh. Iya. Kenapa digoblok-goblokin sih, Pak? Kenapa dibego-begoin gini sih, Pak? Itulah, itu Dipisah-pisahin. alam rahim, alam kandungan. Setelah itu lahir ke Ini alam. alam. alam Bentar, dunia, bentar. seperti Rahim itu alam. Rahim itu alam. Ya kalau versi menyebutnya itu alam. Alam tuh kehidupan. Alam rahim. Alam nyata, alam dunia ini. Alam Rahim itu, tubuh. Pak, dengan kamera aja bisa dilihat. Makanya ada USG, teknologi USG. Itu bisa dilihat itu. Itu alam yang Iya. mana? Itu tubuh kita, itu salah satu organ kita, Pak. Itulah Gimana penye- dikatakan organ ini alam lain? Berarti jantung kita juga alam lain gitu. itulah Gimana sih? penyebutan. Dia tidak Oke. bisa di analogi. Balik lagi ya. Balik lagi ya, Pak ya. Ketika kalian nanti ini udah mati, dikubur nih, dipocongin nih ya, madep ke Ka'bah, miring, digencet papan ya. Habis itu, waktu kiamat, kalian ini dibangkitin lagi nggak? Itu pertanyaan saya. Nah, itu kan kita masuk ke alam kubur, alam barzah. Ya, saya itu tahu. Setelah itu nanti, setelah alam kematian, ya, nanti kalian dibangkitin lagi nggak? Ya, tidak dibangkitkan setelah di dalam alam kubur, hari kiamat. Kiamat kan? Ya. Nah, kiamat Ya. ini, ruh-ruh ini nanti mengumpul. Tidak Saya dibangkitkan lagi. nggak nanya itu. Udah ngumpul terus di situ aja, di alam kiamat itu. Ya pindah ke alam, dari alam nyata Apa? ke alam kubur, dari alam kubur nanti pas hari kiamat alam pertimbangan misalnya. Baru surga dan neraka. Yang saya tanya, nah, setelah mati berarti kalian itu ke sorga itu dalam bentuk roh gitu, dalam bentuk rohnya Iya, aja gitu di sorga. Karena jasmani kan kita sudah meninggal, sudah ini. Jasmani itu kan jasmani Oh. rohani itu hidup di dunia ini. Tadinya Terus, roh jasmani dan rohani. ya, terus kalian itu Ya. ke sorga itu gimana? Ke sorga itu Secara rohnya roh, doang, secara roh doang, berarti nggak Ya. bangkit. Yang nggak bangkit, dia tuh roh doang. Oh, Itu yang jadi- mempertanggungjawabkan roh ini, yang mempertanggungjawabkan amal baik amal buruk itu adalah roh. logika ya, kita pakai logika. Ya. Kau nyuri, bisa nggak rohmu aja nyuri? Makanya mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Kau jelasin itu, saya tanya kamu ya, pakai logika ya. Ketika kamu mencuri, rohmu aja yang mencuri atau badanmu yang mencuri? Itu kan dunia panah. Aduh, pandemi. ya Tuhan. Kamu kan usah ke situ, Pak. Tidak ada alam kubur, alam bangkit. Nah, ini nanti. Bapak lagi hidup. Saya nanya lagi Bapak hidup. Waktu Bapak nyuri, set, ngambil. Itu yang Ya. mengerjakan rohmu dan badanmu kan? Ya kerjasama dua itu. Ya. Yang dihukum, masa rohnya doang? Di mana keadilan Tuhan kau? Badan kau yang nyuri, yang dihukum roh kau. Nggak nyambung ini Pak logikanya. Begini, saya analogikan. Coba Bunda cubit. Gimana, diri sendiri. gimana rohmu itu bisa merasakan sakit? Gimana? Ya coba cubit. Bunda cubit tangan sendiri kan sakit. Sakit kan? Saya tanya, Gimana sakitnya? ya di saraf-saraf saya, di daging saya lah. Kok bocor Perasaan kau? yang sakit kan? Daging saya yang sakit, daging saya, karena ada saraf di sini, ada sistem saraf di dalam tubuh kita. Makanya kau kalau sange pun, itu saraf-saraf kau itu yang ngerasain botol.
roh bisa ngerasain sakit? Gimana roh bisa ngerasain birahi? Ya berikut badan kau lah. Makanya aku bilang, aduh jangan ngerokok pak, nanti kena ban pak. Makanya aku bilang kalian ini nggak logis, betulan loh. Yang mengerjakan badan kau, misalnya kau nyuri, itu badan kau. Yang ngerasakan itu kan badan kau dan roh kau sekaligus. Makanya saya masih mikir sama kalian, ini konsepnya kayak gimana? Ya, Nggak jelas, seriusan. Ya, Seriusan, kalian nggak jelas. cara Nggak keimanan kan logis. kita beda. Cara keimanan Iya, kita makanya beda. aku bilang, Pak. Makanya aku bilang, tuh kan, dia kena. Makanya nggak logis. Badan kau yang nyuri, masa roh kau yang dihukum toh? Badan kau juga lah. Nggak nyambung. Loh iyalah, kamu memperkodok orang, ya, itu kan yang melakukan badan kau. Coba, kayak kasus Trans 7, ya, itu santriwati digituin. Kan yang melakukan tubuh gitu loh. Kau yang ngewong dia. Logika lah coy. Logikanya kan gitu. Coba kalian renungkan ya. Makanya aku bilang, iya memang harus logis. Ya, kawanan itu diambil apa? Roh kau. Emangnya roh kau yang ngewong? Kalian ini enggak, kalian saja tidak mengenal diri kalian. Makanya saya bilang, gak usah ngomongin Tuhan. Kalian aja nggak tahu diri kalian. Ya kali. Ya kalau gitu pikiran saya aja dihukum, gitu. Astaga, makanya saya bilang, kita pun nanti dalam konsep Kristen, kita dibangkitkan dulu baru dihakimi. Ya, baru dimasukkan ke neraka. Yang ke neraka itu bukan jiwa kita, berikut tubuh kita juga dibangkitkan. Yesaya 37. Semua orang akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Semua orang dibangkitkan dulu. Kamu pun akan dibangkitkan. Ya, ada yang dibangkitkan untuk menerima kemuliaan Allah, ada yang dibangkitkan untuk dimasukkan ke neraka. Itu. Logikanya seperti itu. Coba kau. Ya, masa badan kau ngewong anak perawan orang kau ambil keperawanannya, yang dihukum rohmu aja. Logis lah. Itu nggak bisa bekerja tanpa dagingmu. Itu yang bilang-bilang saya botol, otaknya kalian ini memang korslet kayaknya. Kalian ke psikiater sana, kalian tanya ke dokter. Yang dicubit yang sakit yang mana? Bukan roh lah, yang badan saya lah. Nggak nyambung kalian loh. Serius loh. Kalian ini beneran nggak mengenal diri kalian loh. Serius. Nggak nyampe kalian. Serius kalian tuh. Masa rohmu? Masa kau? Ya udah, lambungmu itu ngerasa lapar nggak? Enggak, roh saya yang lapar. Sekarang saya tanya kamu, roh butuh makanan nggak? Roh nggak butuh makanan. Nggak butuh makanan fisik nih kayak gini nih. Roh itu nggak butuh makanan kayak gini. Nggak. Jadi kalau kau kenyang, yang ngerasain siapa? Lambung kau loh. Kok rohmu pula? Makanya aku bilang, kalian tuh nggak nyampe, cowok. Kalau kalian mau ngomongin hakikat nih ya, banyak orang yang nggak ngerti hakikat manusia. Makanya nanti kalian nggak bangkit. Oh alah. Susah lah kalau kalian nggak bangkit. Terus apa? Kak, darah dan daging tidak masuk surga, Kak. Iya, kalau belum dipulihkan sama seperti Kristus. Darah dan daging Yesus itu masuk ke surga. Darah daging yang hina ini yang nggak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga itu yang seperti Kristus. Karena Yesus juga bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa, itu berikut darah dan dagingnya yang tidak mengenal dosa. Nyampe situ. Dipikirin dulu ayatnya, lu menukil ayat tapi nggak paham. Gitu. Masa kita kayak Casper semua? Jangan kau kira kita semua nanti di surga itu kayak Casper. Nggak, sayang. Kalau gitu untuk apa Yesus bangkit dari antara orang mati? Yang namanya bangkit itu berikut tubuhnya. Gitu. Ya, tubuh yang sudah dimuliakan. Baca Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari sana kita akan menantikan Yesus yang akan merubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu, termasuk dosa dan kematian, juga iblis. Begitu, itu ayatnya.
Oke. Ya, silakan mau bertanya apa, Pak? Itu host, pertanyaanku yang kemarin itu belum diberi jawaban itu host. Apa pertanyaannya? Ini gimana itu? Apa pertanyaannya? Pertanyaanku itu, hostnya nggak ingat lagi. Saya minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah dia, gitu loh. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Itu jawabannya. Buka datanya. Udah, kemarin Buka juga udah datanya. saya buka datanya itu jawabannya. Nggak nyentuh itu. Oke, ada lagi yang mau Nyentuh. ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain itu. Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, adakah pernyataan Yesus bahwa kalian umat-umat Kristen itu harus bergereja? Itu aja. Ada. Dua itu aja. Ada. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Lakukanlah peringatan akan kematianku. Setiap kali kamu memakan roti dan cawan Tuhan, kamu sudah memberitakan aku kematianku. Itu perintah Yesus. Makanya kami bergereja Mana itu bergereja? untuk ekaristi. Kami ini gereja. Kami disuruh bergereja, artinya kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Untuk liturgi Bu. itu. Betul itu Bun. Tapi itu kan menurut kalian. Yang saya tanya ini menurut Yesus Itu perintah perkataan bergereja. Yesus. Itu perkataan Yesus. Wah. Memecah-mecahkan roti. Jadi di mana? Di 1 Korintus 11 mana itu ayat tertulis di? 23. Oh, jadi Dicek dulu aja. di 1 sini di situ ada Korintus. tertulis. Silakan. Saya ini Bibel. Ya, ini 1 Bibel, Korintus Mbak, ya. 11 ayat 23 baca. Tapi agak-agak Iya, susah baca. nih kalau buka. Agak lama. Nanti host aja yang Enggak apa-apa, buka. saya tungguin. Agak saya lama tungguin. nih. Ini. Saya tungguin. Lama. Jadi saya ini ada lagi waktu mau ke sana lagi. Ya, kalau begitu Mau ke turun sana silakan. ke seberang, pulau seberang. Kalau gitu silakan Sebentar, jawab dulu host. Jawab dulu. Buka. Iya, 1 Buka di mana? 1 Korintus Korintus 11 Iya, host ayat aja yang buka. 23 Soalnya sampai ini lama tebal banget ini perjanjian baru itu dan cari perjanjian aja lama. Korintus di situ. Saya tungguin. Lama host. Buka aja. Lama. Ya, Maksudnya kamu cari aja waktu saya mau Korintus. ke sana host. Di perjanjian Iya, kalian lama, harus punya. yang di perjanjian baru itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh dari perjanjian baru. Coba host bawa narasinya ulang, coba saya dengar. Di perjanjian baru ya. Coba bawa narasinya ulang. Coba ulang narasi host tentang di Alkitab Kristen itu. Bagaimana? 1 Korintus berapa? 11. Bunyinya gimana itu? Iya, bunyinya gimana? Bunyinya ya, saya bacakan ya. Sekarang kalau kayak gini memang harus diginiin. Siapa yang tolol, Oke. Bun? Dikatakan seperti ini ya. 1 Korintus 11 ayat 23 ya. Sebab apa yang telah aku terima kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus, waktu perjamuan, waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ya, ini perkataan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perintah Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus itu, disitulah kami bergereja. Makanya setiap hari kami bergereja, setiap kali kami bergereja, kami melakukan perjamuan. Itu jawabannya, Bang. Kami Oke. berkumpul itu untuk Jadi gini host bisa ngerti pertanyaan saya nggak? Saya yang minta pertanyaan saya itu perintah Yesus untuk bergereja, bukan untuk mengingatinya itu, bukan perintahnya untuk bergereja, ngerti nggak? Itu nggak nyentuh tuh tentang pertanyaan saya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya kan? Oke. Itu dulu host, nanti bingung lagi host. Oke. Itu Diam dulu, diam dan dengar. Gereja itu saya. Gereja itu orang-orangnya. Jadi kalau kami bergereja, artinya kami berkumpul. Jadi Yesus memerintahkan kami untuk memecah-mecahkan roti itu dalam perkumpulan persekutuan. Sampai sini nangkep goblok? Oke, santai host. Oke. Santai aja. Dah ya. Jadi Santai. Saya dari tadi santai loh. Saya nungguin ini santai. Saya kurang santai gimana? Udah santai banget itu.
Bergereja artinya berkumpul. Berkumpul untuk apa? Memecah-mecahkan roti untuk perjamuan kudus. Orang Kristen aja tahu. Itu, ya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pun, nih saya kasih tahu ya, murid-murid itu berkumpul memecah-mecahkan roti di Kisah Para Rasul nih ya. Nih, susah memang kalau kalian itu nggak ada basic untuk mengerti Alkitab. Ini, jadi berkumpul itu bergereja. Selalu narasinya itu berkumpul. Ini berkumpul, ya. Ini berkumpul. Kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 2, ya. Mereka itu ini, ya, berkumpul, selalu berkumpul. Tunggu ya, pada yang hari pertama minggu itu, ya. Mereka itu selalu berkumpul. Jadi makanya kalian tuh nggak ngerti, ya. Nih, ada kumpulan orang-orang telah percaya itu berkumpul. Berkumpul itu adalah bergereja. Nih ya. Makanya saya bilang kalian tuh nggak ngerti definisi gereja. Sabar nih, saya tunjukkan lagi ayatnya di dalam Alkitab ya. Di Kisah Para Rasul. Hanya orang tolol yang nggak ngerti nih. Serius, goblok sekali. Makanya saya jelaskan dulu arti gereja itu. Itu adalah kami gitulah. Ayat murid-murid berkumpul memecah-mecahkan roti. Nih, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Sorry, tadi udah kelewat. 2 ayat 42. Nih. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Untuk memecah-mecahkan roti. Ini bergereja itu ini. Gitu loh. Ngerti nggak? Ini. Makanya saya bingung sama kalian tuh ngerti nggak arti gereja? Gereja itu kami. Ya, ini lagi nih. Kisah Para Rasul 20. Ya, ayat yang ke-7. Nih, ini paling jelasnya hari Minggu ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ini. Jadi tujuan kami bergereja itu hari Minggu, ini ya ayatnya ya. Ini ayat yang paling mantul nih. Kenapa kami hari Minggu? Minggu itu puncaknya. Gitu. Ngapain? Memecah-mecahkan roti karena perintah Yesus tadi di 1 Korintus ini. Di 1 Korintus 11 tadi. Ini. Ya. 1 Korintus 11 ini perintahnya. Nih. Ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini Yesus itu memerintahkan. Nih. Tuhan Yesus pada malam waktu ia disegerakan mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dia bilang, inilah tubuhku, perbuatlah ini. Itu loh, kalian ini nggak ngerti. Jadi tujuan orang Kristen itu bergereja itu untuk ekaristik, untuk kurban. Makanya orang zaman nabi-nabi itu ke bait Allah mau ngapain? Mau ngapain orang ke bait Allah? Mau kurban. Itu tujuannya. Kami pun orang Kristen bergereja itu untuk kurban, untuk perjamuan kudus, untuk ekaristi. Gini aja kalian gak paham. Gereja itu saya. Gereja itu bukan bangunan. Jadi kami itu sepakat ngumpul di satu tempat. Itu yang namanya bangunan gereja. Kami ke bangunan gereja itu untuk bergereja. Kami gerejanya. Itu dulu yang mau saya jelasin. Jadi kalau pertanyaan kamu, di mana perintah Yesus kalian bergereja? Itu tadi, 1 Korintus 11. Ayat 23 sampai 26. Nyambung? Nyampe? Nggak nyampe. Susah memang. Itu jelas sekali. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 itu jelas sekali. Clear banget. Hari Minggu. Gitu. Jadi gereja itu bukan bangunannya. Gereja itu orang-orangnya. Jadi kalau kami bergereja, artinya kami berkumpul untuk ini. Untuk kurban. Karena sejak dari zamannya Adam,
sampai kepada kami. Ini membuktikan bahwa ada benang merah dari Adam sampai ke kami. Yaitu apa? Kurban. Kok nggak jelas itu kalian? Ngaku pelanjut, tapi kalian tidak melakukan. Iya toh? Jadi kami ini adalah pelanjut dari, makanya kenapa Kain dan Habil juga menyerahkan kurban. Itu ibadah. Ibadah sejati orang Kristen, nabi-nabi itu kurban. Di bait Allah itu mau ngapain? Itu kan. Kenapa Tuhan itu menyuruh Daud untuk mendirikan bait Allah? Untuk ini. Supaya ada mesbah, supaya ada kurban di situ. Kalian kan nggak ngerti kurban, orang nggak punya Taurat. Itu orang yang nggak punya Taurat, yang nggak ngerti cara berkurban. Begitu. Karena kurban itu nggak boleh sembarangan. Bait Allah itu adalah tubuh kami. Gitu. Jadi kurban itu harus di tempat yang ditunjuk Tuhan. Tuhan sudah menunjuk tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Dia sendiri yang menunjuk itu. Nah, sampai sini paham? Nggak paham pasti. Kenapa? Nggak punya Taurat. Sulit. Sangat sulit bagi kalian untuk memahami ini karena kalian nggak punya Taurat. Karena Bapak Abraham pun mengatakan, kamu semua dosa-dosanya akan diampuni. Kamu semua tahu Tuhan yang baik dan yang benar kalau kamu punya Taurat. Masalahnya kamu nggak punya Taurat. Makanya kamu tidak tahu cara berkurban. Kamu tidak memiliki kesaksian para nabi. Gitu. Kamu kan cuma punya kesaksian satu nabi. Deh ya. Kamu nyolong Taurat. Bagaimana saya nyolong Taurat Tuhan saya yang nggak punya Taurat? Dengan saya nyolong dari mana? Rasul-rasul kami orang Israel. Tuhan kami sendiri orang Israel. Kamu nyolong kitabnya Arab. Kamu nyolong kitabnya Arab. Mudah-mudahan kalian pintar ya. Ini jangan-jangan anak-anak milenium semua ini, nggak ada anak Gen Z ini. Matius 16 ayat 18 dalam bahasa Inggris. Makanya kalian ini aku bilang nggak sekolah. Nih, Matius 16 nih ya. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Dia berkata gereja itu adalah Petrus, ya. And the gates of Hades will not overcome it, ya. Dan alam maut tidak akan menguasaimu. Ini Yesus itu mendirikan gereja. Paham? Jadi Matius 16 ayat 18, Yesus itu mendirikan gereja di atas dasar imannya Petrus. Petrus itu Peter, ini artinya adalah batu karang. Batu karang. Ini ya, mudah-mudahan kalian ngerti bahasa Inggris. Salahnya kalian ini nggak jelas bahasa Indonesia aja nggak paham, apalagi bahasa Inggris.